Sekarang mari kita masuk pada topik komunitas dalam filsafat sosial. Komunitas adalah unit sosial atau sekelompok orang yang berbagi kesamaan atas sesuatu gitu. Bisa komunitas pencinta burung, komunitas apa, kan banyak hal. Atau sekelompok orang yang tinggal di area yang sama, ya, yang biasa disebut sebagai masyarakat, ya kan? Atau bisa juga lebih besar lagi, bahkan antar negara, sekelompok bangsa, ya, seperti komunitas Eropa, ya, EC, European Community misalkan gitu, dari berbagai bangsa. Nah, yang dibicarakan dalam filsafat sosial bukan komunitas yang seperti dalam sosiologi, tapi ya komunitas dalam artian yang menjadi pembentuk tipe masyarakat tertentu, ya. Jadi dikenalnya sebagai komunitarianisme atau kolektivisme gitu, sebagai lawan dari individualisme. Nah, apa yang penting dalam komunitarianisme ini adalah rasa kemasyarakatan atau sense of community. Jadi ada semacam belong to community gitu, ya. Rasa memiliki, rasa dimiliki oleh masyarakat gitu. Jadi involve gitu dalam masyarakat, terlibat. Nah, pengertiannya ialah filsafat sosial yang menilai bahwa tujuan kelompok atau kebaikan bersama, common good, itu lebih tinggi nilainya daripada tujuan individu. Nah, itu komunitarianisme, ya. Jadi masuk bagian filsafat sosial, tentu common good. Nah, apa arti common good ini? Ya, common good atau kebaikan bersama ini artinya kebaikan komunitas. Gitu, good of community, ya. Jadi sesuatu yang memberi manfaat pada komunitas secara keseluruhan, ya. Yang diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat, well-being of society. Misalnya kesehatan umum, keselamatan publik, fasilitas umum, koperasi, kayak gitu, ya, yang dimiliki bersama. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsipnya, diantaranya satu, prinsip komunitarianisme adalah kesetaraan ekonomi, economic equality, ya. Jadi semua sama secara ekonomi, ya. Tentu saja tidak ada yang betul-betul sama, ada yang tidak, kan, tapi setara lah, kan. Nanti kita lihat bagaimana maksud dari sini. Kemudian kerjasama atau cooperation, kemudian kepemilikan publik, ya, public property seperti tadi, itu fasilitas umum dimiliki oleh masyarakat. Kepentingan kolektif atau collective interest, ya. Jadi yang penting adalah yang masyarakat dulu, baru kemudian yang individu. Kemudian tanggung jawabnya juga untuk kolektif, collective responsibility. Jadi setiap orang bertanggung jawab pada kemasyarakatan, kepada yang bersifat kolektif, gitu, ya. Dan terakhir mengikuti norma-norma kolektif, adherence to collective norms, gitu, ya. Jadi ikut pada norma atau kaidah-kaidah yang biasanya di masyarakat itu berlaku. Nah, berlaku pula bagi setiap individu. Nah, untuk mendukung ini ada struktur politik, ya. Nah, struktur politik komunitarianisme yang pertama adalah konstitusi sebagai basis rasa aman, niatan publik, public will, adil, dan praktis. Jadi konstitusinya harus isinya begitu untuk kepentingan publik. Yang kedua, struktur politiknya harus menjamin partisipasi politik seluruh warga. Jadi setiap orang dengan itu bisa menyuarakan gitu. Jadi walaupun komunitas tetap harus ada partisipasi politik, ya. Yang tadi belongnya itu, belong to. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi tidak boleh mempengaruhi persamaan politik. Jadi dalam politik, dalam hal suara dan hak suara, hak bicara, itu sama saja walaupun secara ekonomi ya beda-beda gitu. Jadi jangan sampai yang miskin tidak boleh bersuara secara politik. Tetap
itu politik dihitungnya sama, suara gitu, mau vote, mau bicara juga kan, berpemikiran juga sama gitu. Kemudian harus ada kesempatan yang fair untuk mempengaruhi proses politik. Jadi semuanya harus bisa akses pada proses-proses politik gitu. Itu baru komunitas itu ya jadi jalan gitu ya, karena saling menghargai secara politik. Kemudian kebebasan berpolitik harus dibatasi oleh kepentingan bersama ya. Jadi ya bebas sih, bebas secara politik, tapi intinya harus untuk kepentingan bersama. Jadi kalau yang bersifat nanti itu individual atau vested interest ya tidak jadi sebagai kerangka politik. Kemudian kewajiban politik berdasarkan pada kewajiban alamiah seperti kewajiban berlaku adil, kewajiban saling menghormati, kewajiban tolong menolong. Nah, gitu. Jadi intinya tetap bermasyarakat ya. Kemudian noblesse oblige ya. Dalam kemuliaan ada kewajiban. Nah, jadi semakin berkuasa seseorang, maka semakin bertanggung jawab ya kepada masyarakatnya gitu. Jadi menjadi elit itu semakin banyak kewajiban justru gitu. Terakhir dalam struktur politiknya ini adalah tunduk pada prinsip mayoritas. Jadi supaya tidak ini kan tidak buntu, maka yang terakhir itu ya bisa jadi voting. Nah, voting ini misalkan dengan cara voting dapat ada mayoritas. Itu argumentasinya ya kapal di tengah lautan kan. Wah, jadi harus ada yang dituju gitu. Kalau terus rame ya nggak akan ada tujuan. Nah, kalau ada prinsip mayoritas kemudian jadi suatu tujuan ya berangkat kan kapal itu, seperti itulah. Nah, yang terakhir dari sudut struktur ekonomi ya di komunitarianisme ini seperti tadi itu ada public itu kan facilities dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan pasar harus dikontrol dengan tujuan kebaikan bersama gitu. Jadi harus ada yang mengontrol pasar ini kan, karena kalau enggak kan masing-masing cari untung sendiri-sendiri, kadang dengan ngelicik atau apa menimbun. Nah, ini harus ada kontrol. Kemudian peran negara diperlukan untuk melakukan alokasi, stabilisasi, distribusi dan transfer di antara sumber daya di masyarakat gitu ya. Kayak uang itu ya dialokasikan untuk apa, kemudian didistribusikannya seperti apa kan. Kalau transfer dari yang pihak yang mana ke yang mana, bagaimana bentuknya kan, membagi-bagikannya itu kan. Fasilitas umum untuk semua orang dikuasai oleh negara ya. Kemudian negara boleh melakukan jual beli dengan rakyat untuk keuntungan bersama. Jadi yang semacam BUMN ya gitu. Jadi usaha, ada jenis usaha negara yang bisa jadi ya lebih murah kan daripada yang kapitalis gitu. Nah, ini prinsipnya. Kemudian negara bertugas melakukan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nah, ini harus diseimbangkan, jadi harus ada supremasi hukum untuk ininya, mendukungnya ya. Kemudian orang yang kurang pendapatan mendapat manfaat dari fasilitas publik. Nah, ini tentu saja begitu. Nah, kemudian tentang distribusi harus dilakukan karena satu mengatasi kemiskinan, dua memfokuskan sumber daya pada mereka yang paling membutuhkan gitu. Jadi kadang-kadang kan beda-beda kebutuhan ya, fokus dulu kepada yang paling membutuhkan. Kemudian memastikan seluruh anggota masyarakat mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Nah gitu. Jadi tetap ekonomi itu untuk agar ada kesetaraan antar masyarakat gitu, partisipasinya ya. Kemudian distribusi bukan untuk mempersamakan manusia dalam satu kelas yang sama, ya tidak mungkin sama ya gitu kekayaan itu, tetapi membawa orang-orang yang kurang beruntung ke tahapan yang membuat mereka sama dalam urusan publik gitu. Jadi tetap di dalam urusan publik itu sama gitu, yang kaya dan miskin gitu ya, dalam fasilitas publik dan sebagainya.
Kemudian masyarakat komunitarian adalah masyarakat yang memikirkan generasi sesudahnya. Jadi ada proyeksi untuk ke depan, bukan hanya sekarang saja kan gitu. Jadi harus ada saving dan sebagainya kan, termasuk dalam modal-modal fasilitas publik. Kemudian apa yang penting dalam hidup bermasyarakat adalah berkarya dalam hubungan sosial yang adil gitu. Jadi setiap orang harus berkarya gitu kan. Nah, ide-ide komunitarian ini telah banyak muncul dan berkembang di dunia ya. Di antara tokohnya adalah ini seorang Amerika sosiolog Amitai Etzioni ya kan. Bahkan dia itu punya ide ada masyarakat yang ya komunitas yang mewadahi bangsa-bangsa gitu ya. Karena kadang masalah itu tidak bisa dipecahkan oleh suatu bangsa. Katanya misalkan tentang lingkungan ya kan, lingkungan itu ya bisa, kalau rusak satu lingkungan maka akan rusak sedunia kan, karena kita nyambung kan. Misalkan kebakaran di hutan di Amazon gitu nyampe juga ke kita kayak gitu kan, akibatnya. Nah, oleh karena itu harus ada komunitas internasional yang mengurusi masalah itu kan, mencegahnya, bagaimana remedinya kan, gitu. Kemudian pada prinsipnya ini kalau di Revolusi Prancis komunitarianisme ini adalah masuk pada yang ketiga ya, fraternite ya. Jadi ada liberté, ada égalité, ini fraternité kan gitu. Jadi ada kebebasan, ada persamaan. Nah, ini masuknya persaudaraan kalau komunitas ini kan. Jadi sesama komunitas gitu bersaudara kan gitu. Nah, banyak di Eropa misalkan sekarang sudah ada free trade. Free trade ini juga masuk komunitas. Jadi perdagangan bebas ya, Asia gitu, Amerika Utara itu ini landasannya dari situ kan gitu. Jadi landasannya bersifat moral, bersifat filosofis, yaitu community ya, sense of community. Nah, segitu dulu, terima kasih.